selanjutnya kita masuk ke persamaan laju reaksi. Nah, persamaan laju reaksi itu hukum laju reaksi menyatakan hubungan antara konsentrasi reaksi dengan laju reaksi. Misalnya saya punya suatu reaksi misalnya ada PA, ini koefisiennya, ditambah QB menjadi RC ditambah SD misalnya. Nah, secara matematis persamaan laju reaksi itu dapat ditulis untuk laju reaksi itu sendiri V sama dengan K konstanta kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Nah, itu untuk persamaan laju reaksinya. Nah, untuk keterangannya yang V ini tetap ya, ini adalah laju reaksi. Kalau K ini konstanta atau tetapan laju reaksi. Kalau yang A itu sudah jelas konsentrasi, tapi yang X itu orde. Ini tuh orde. Orde atau tingkat pangkat reaksi zat A, orde dari zat A. Tapi kalau yang ini itu orde zat B. Nah, kan itu orde, tapi nanti kalau ditanya orde reaksi total, misalnya ada orde reaksi totalnya berapa, tinggal ditambah aja orde zat A tambah orde zat B atau X plus Y. Misalnya ini ordenya 2, ini diketahui 1, berarti orde reaksi totalnya 2 tambah 1 berarti 3, seperti itu. Nah, kita langsung contoh saja. Ini kan ada orde reaksi itu memiliki grafik. Nah, untuk orde 0 itu V tidak dipengaruhi konsentrasi reaktan. Nah, itu untuk orde 0. Berarti dia itu V sama dengan K. Nah, untuk grafiknya, nanti kalau orde 0 itu grafiknya seperti ini. Nah, jadi dia lurus. Nah, selain orde 0, berarti dia tidak, konsentrasinya kan itu apa, 0 ya. Kalau konsentrasinya 0 berarti kan dia 1, berarti K kali 1 kali 1 berarti kan tetap K, berarti V sama dengan K. Nah, selanjutnya orde 1. Nah, orde 1 ini itu V. Nah, untuk orde 1 itu nanti laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi reaktan. Berarti V berbanding lurus dengan konsentrasi reaktannya. Nah, kalau dia sama berarti persamaan laju reaksinya itu V
sama dengan K kali misal konsentrasi A gitu. Nah, untuk grafik ini sama ya, ini V, ini konsentrasinya, konsentrasi reaktan, terus ini. Nah, kalau orde 1 seperti itu. Nah, kemudian orde 2. Nah, orde 2 ini itu artinya laju reaksi berubah secara kuadrat. Nah, itu maksudnya apabila konsentrasi reaktan diperbesar 2 kali, maka laju reaksi bertambah 4 kali lipatnya dari semula. Pokoknya dia itu berubah secara kuadrat. Misal 2 kali, berarti 2 pangkat 2, berarti kan 4, berarti kan 2 kuadratnya. Nah, untuk persamaan laju reaksi orde 2 itu V sama dengan K kali konsentrasi A kuadrat. Nah, atau V sama dengan K kali konsentrasi B kuadrat. Nah, terus contohnya lagi, misal contoh dalam reaksinya. Ini contohnya. Oh, satu, kenapa ini kan ordernya satu, cuma satu ini tak loh, cuma satu. Tapi ini kan kuadrat. Nah, itu bisa jadi kayak gini. Contohnya misal NO ditambah O3 menjadi NO2 plus O2. Nah, V-nya V sama dengan K kali NO, misal X-nya itu 1 dan O3-nya itu 1. Berarti kan ini 1 tambah 1, berarti 2. Berarti dia orde 2. Seperti ini 1, ini 1, berarti orde 2. Nah, misal kalau yang orde 1 itu contohnya misal ada suatu reaksi terus persamaan akhirnya itu ini K kali konsentrasi A. Misal V sama dengan, contohnya V sama dengan K kali konsentrasi dari N2O5 misalnya kayak gitu. Kan ini cuma satu. Nah, kalau ini kan cuma segini aja. Ada 2 ya berarti. Kalau orde 0, saya ulangi lagi. Kalau orde 0, itu misal saya punya reaksi 2NH3 menjadi N2 plus 3H2. Nah, misal hasilnya nanti kalau sudah dihitung itu 0, itu maksudnya kayak gini. V sama dengan K kali konsentrasi, kan konsentrasi per reaksi, berarti NH3. Misal didapat dengan orde 0, nanti hitungannya 0, berarti kan berapapun dipangkatkan 0 itu 1, berarti V sama dengan K, berarti dapatnya ini. Nah, misal saya punya contoh ini, misal ada reaksi 2N2O5 menjadi 4NO2 plus O2. Misal V sama dengan K kali N2O5 pangkatnya nanti dapat ordernya 1 misalnya, berarti nanti dia ordernya 1, kan ini cuma 1, nanti kayak nyari X-nya. Nah, kalau order 2 ini tadi kita nyari X sama Y-nya ini, berarti misal X-nya 1, Y-nya 1, berarti kan 1 tambah 1, berarti dia order 2. Order 2 itu grafiknya seperti ini. Karena dia kuadrat, nah itu bentuknya melengkung, kayak melengkung orde 2-nya. Nah, seperti itu.
Jadi kalau orde 0 itu dia lurus, orde 1 dia naik kayak konstan kayak naik gini, tapi kalau orde 2 dia kayak melengkung. Ya ini melengkung gini. Itu orde 0, orde 1 sama orde 2. Ini misal orde reaksi terhadap X, misal ordenya itu misal ini X, misal ini Y. Ordenya yang pangkatnya itu loh, pangkatnya X, ini pangkat Y. Berarti NO pangkat X, Cl2 pangkat Y. Nah, seperti itu. Terus caranya gimana? Orde reaksi misal yang NO dulu, kita cari yang NO adalah X. Cara menentukan X yaitu dengan membandingkan data percobaan 1 dan 2. Kalau kita lihat ini, yang cari yang X, itu biar mudah, kita cari yang Y-nya yang kembar. Kan ini kembar 1 sama 1 ini. Nah, terus kita cari yang ini berarti. Nanti kita membandingkan. Berarti percobaan 1 dan 2. 1 dan 2. Nah, berarti Y2 per Y1, atau biar gampang V aja, V2 per V1 sama dengan K kali konsentrasi NO tadi yang pertama, yang kedua ini ya berarti ya, kan ini V2 berarti NO nya berapa? 0,4. Berarti ini 0, tak terus langsung aja 0,4 dikali, kan ini pangkatnya X, soalnya orde dari NO kan X, terus dikali ini 0,1 pangkatnya Y per K kali yang punyanya 1 siapa? Berarti ini 0,2 pangkat X dikali 0,1 yang ini pangkat Y. Nah, V2 nya berapa? V2 nya 24, berarti 24 bagi V1 nya 6 sama dengan, saya tulis kembali, K kali 0,4 pangkat X dikali 0,1 pangkat Y per K kali 0,2 pangkat X kali 0,1 pangkat Y. Nah, ini kan kayaknya sama, dicoret aja. 0,1 pangkat Y, 0,1 pangkat Y sama, coret aja. 24 bagi 6 berarti 4 sama dengan 0,4 bagi 0,2 kan 2. 2 pangkat X. Nah, berarti X-nya berapa biar jadi 4? Berarti X-nya kan 2, ya kan? Berarti kan X sama dengan 2. Nah, X dapat 2, berarti orde reaksinya NO itu nanti 2, seperti itu. Terus kita cari yang Y. Di persamaan 3 dan 4. Nah, kenapa cari 3 dan 4? Kita kan carinya yang Y, berarti cari yang X-nya sama, berarti 3 sama 4. Berarti V4 per V3, akhir kurang bagi awal saja perbandingannya, K kali pokoknya X 0, langsung aja 0,1 pangkat X kali 0,2 pangkat Y per K kali 0,1 pangkat X kali 0,1 pangkat Y. V4 nya kan 96 dibagi 48, coret, 0,2 bagi 0,1 kan 2 pangkat Y. 96 bagi 48 kan 2, sama dengan 2 pangkat Y. Y pangkat 2 pangkat berapa? Yang hasilnya 2, berarti kan Y sama dengan 1. Coba 2 pangkat 1 kan 2.
Nah, berarti ordenya X, ordenya NO itu 2. Terus ordenya Cl2 itu 1. Nah, berarti persamaan laju reaksinya nah, V sama dengan K kali NO. Tadi kan NO ordenya 2 kali Cl2 ordenya 1. 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Berarti kayak gini persamaannya. V sama dengan K kali NO2 kali Cl2. Nah, terus kalau ditanya order reaksi, nah berarti order reaksi totalnya berapa? Order reaksi total berarti sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Seperti itu. Nah, untuk cara cepatnya, kalau biar nggak panjang seperti ini, cukup dicari yang sama saja. Misal kita cari yang NO, kita tulis aja cari NO X. Nah, berarti kita kan cari yang Y yang sama. Berarti ini sama ini. Berarti tinggal gini aja, langsung aja. Berarti 0,4 per 0,2 sama dengan ini pangkat X, soalnya kita nanti cari yang X, sama dengan 24 dibagi 6. 0,4 bagi 0,2 kan 2. Pangkat X sama dengan 4. Berarti X sama dengan 2. Untuk cara cepatnya. Kita cari yang Cl2. Cl2 pangkat Y nanti Y-nya berapa? Nah, berarti kan cari X-nya sama. Soalnya kita cari Cl2, kita cari ini yang sama. Berarti 4 sama 3. Berarti langsung kita cari ini. Ini kalau yang sama nggak usah ditulis. Yang ditulis itu yang lawannya langsung, yang dicari langsung. Ini cuma sebagai yang kembar itu sebagai patokan. Patokan mencari ini. Berarti 0,2 dibagi 0,1 pangkat Y sama dengan 4 sama 3. Berarti 96 bagi 48. Berarti 2 pangkat Y sama dengan 2. Y sama dengan 1. Sama. Seperti itu. Nah, jika mereka kurang kuat, maka molekul reaktan bertumbukan tetapi terpental dan terpisah. Ya, terjadi tumbukan tapi terpental dan terpisah. Seperti itu. Ini yang kurang kuat. Tumbukan kurang kuat. Tapi kalau tumbukannya kuat, dia itu efektif. Nah, misal ada dia terjadi tumbukan yang efektif. Terjadi tumbukan ya. Tumbukan. Nah, itu nanti dia akan itu membentuk, mampu menghasilkan reaksi kimia. Nah, timbul reaksi kimia.
Nah, untuk energi aktivasi sendiri, energi aktivasi jadi, jika energi aktivasi terlampaui, reaksi dapat berlangsung. Sebaliknya, jika energi aktivasi itu tidak terlampaui, maka reaksi tidak akan berlangsung. Nah, energi aktivasi ini dikemukakan pertama kali oleh Svante Arrhenius. Nah, untuk energi aktivasi itu ada dua, yaitu reaksi eksoterm sama endoterm. Yang pertama ada konsentrasi. Nah, di sini laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi pereaksi ya, bukan oleh konsentrasi hasil reaksi, tapi konsentrasi pereaksi yang kiri atau reaktan. Nah, semakin besar konsentrasi pereaksi, semakin besar maka laju reaksi semakin besar. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, semakin tinggi konsentrasi zat bereaksi, maka molekul-molekul zat akan semakin berdekatan. Nah, karena makin besar energi kinetik reaktan yang dihasilkan, maka energi aktivasi semakin cepat dilampaui. Nah, makin cepat energi aktivasi terlampaui, maka makin cepat pula reaksi kimia yang akan terjadi. Gitu. Yang kedua, ada luas permukaan bidang sentuh.
Nah, laju reaksi juga dipengaruhi oleh luas permukaan sentuh zat-zat yang bereaksi. Semakin luas permukaan zat yang bereaksi, maka semakin cepat reaksi berlangsung. Nah, semakin besar juga kan laju reaksinya nah, contohnya misal seperti ini, misal saya punya misal ini dengan volume yang sama. Nah, ini saya masukkan misal potongan-potongan kecil atau kayak serbuk seperti itu dalam suatu reaksi sama yang berbentuk lempeng. Nah, kira-kira potongan-potongan kecil atau serbuk-serbuk ini sama lempeng-lempeng semakin cepat mana reaksinya berlangsung. Nah, dari kayak serbuk ini kan semakin reaksinya semakin cepat hilang kan ini. Nah, berarti itu karena ukurannya lebih kecil kan itu serbuk-serbuknya itu ukurannya lebih kecil akan mempunyai laju reaksi lebih besar. Nah, di situ yang kecil-kecil ini itu semakin besar ya, semakin besar luas permukaan bidang sentuhnya. Jadi walaupun serbuk ini luas permukaan bidang sentuhnya itu lebih besar daripada yang lempeng ini. Jadi yang dilihat itu bukan lempengnya lebih besar, itu enggak, tapi permukaan bidang sentuhnya. Walaupun dia kecil kan luas permukaan bidang sentuhnya lebih besar. Berarti yang ini semakin luas permukaan bidang sentuh, maka dia semakin cepat bereaksi daripada yang bentuknya lempeng ini. Jadi reaksinya lebih cepat yang serbuk seperti itu. Terus yang ketiga ada suhu. Semakin tinggi suhu, dalam suatu reaksi maka semakin cepat reaksi berlangsung. Nah, jadi semakin tinggi suhu, maka reaksinya semakin cepat. Nah, makin tinggi suhu tadi karena energi molekulnya makin tinggi juga, sehingga molekul yang mencapai energi pengaktifan makin banyak. Jadi energi kinetik meningkat seiring dengan meningkatnya suhu, seperti itu. Terus yang keempat, itu ada pengaruh katalisator. Nah, jadi katalis itu zat yang dapat mempercepat atau lambat reaksi. Nah, katalis ini ada dua, yaitu katalisator dan inhibitor. Nah, katalisator itu zat yang dapat mempercepat reaksi tanpa mengalami perubahan yang kekal dalam reaksi. Jadi, fungsinya cuma mempercepat saja tanpa mempengaruhi hasil reaksi. Terus, kalau inhibitor itu anti katalisator atau katalisator negatif. Dia itu fungsinya memperlambat atau menghentikan suatu reaksi. Gitu. VT sama dengan delta V kali TA, T akhir reaksi min T0, T awal dibagi
delta T kenaikan suhu dikali V0 atau laju reaksi awal. Nah, adapun untuk mencari waktu akhir reaksi, waktu akhir itu bisa saja dicari sama dengan 1 per delta V kali TA min T0 per delta T kali T0 waktu. Jadi ini suhu, ini waktu. Ini rumusnya. Jadi ini untuk VT-nya itu laju akhir delta V itu adalah kenaikan laju reaksi, kenaikan laju, ini suhu awal, ini suhu akhir, yang delta T ini T0 suhu mula-mula. Nah, suhu mula-mula. Terus ini kenaikan suhu. V0 ini itu laju awal. Nah, kalau yang ini T ini itu adalah, ini TA ya. TA berarti dia itu suhu akhir reaksinya. Jadi kalau kita cari suhu akhir reaksi pakainya ini, kalau mencari laju akhir itu ini. Seperti itu. Berarti yang diketahui adalah pada suatu reaksi kimia, laju reaksi meningkat menjadi 2 kali dari reaksi mula-mula. Berarti delta V sama dengan 2. Nah, terus yang diketahui lagi, ketika suhunya dinaikkan tiap 10 derajat Celcius, itu berarti delta T. Terus, berapa laju terakhir reaksi jika diketahui laju reaksi mula-mula, berarti V0. Terus itu T0-nya, T awalnya 30 derajat Celcius dan TA-nya sama dengan 90 derajat Celcius. Nah, TA-nya 90 derajat Celcius. Yang ditanya apa? VT. VT-nya berapa? Nah, berarti tadi kan VT sama dengan delta V kali TA min T0 per delta T kali V0 sama dengan delta V-nya 2 pangkat 90 min 30 per 10 kali V0-nya 2, 5 sama dengan 2, 60 per 10 berarti 6 kali 2, 5 berarti sama dengan 1600 ampere S. Nah, jadi dari sini kan kita tahu, 2 90 pangkat 90 min 30 per 10 kali 25. 90 kurang 30 kan 60. 60 dibagi 10 kan 6. Berarti 2 pangkat 6 kali 25. 2 pangkat 6 kan 64. 64 kali 25 1600.